Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Dr. Ivan untuk membahas indikator pada deteksi dini autis pada anak usia 18 sampai 36 bulan. Indikator yang dibahas kali ini adalah apakah anak Anda meniru perilaku Anda. Misalnya ketika Anda membuat ekspresi wajah, apakah anak Anda meniru Anda? Sebelumnya saya jelaskan dulu perkembangan meniru pada anak ya. Perkembangan meniru atau imitasi perilaku pada anak berkembang secara bertahap. Pada sekitar usia 8 bulan, anak mulai bisa mengikuti gerakan sederhana dan ekspresi orang lain selama interaksi. Misalnya, anak mengikuti gerakan ciluk bak ketika diajak bermain. Mbak, Jesslyn mana ya? Anak bisa meniru gestur nonverbal seperti tepuk tangan, dada. Anak juga bisa ikut tersenyum ketika orang lain tersenyum kepadanya. Pada usia 18 bulan, kemampuan observasi dan mengingat sudah berkembang sehingga anak bisa meniru aktivitas sederhana yang sering dilihatnya. Dan biasanya hal ini diaplikasikan ketika bermain. Misalnya pura-pura menelepon dengan menaruh telepon mainan atau bahkan tangannya di telinga dan mengatakan halo. Anak bisa meniru melakukan gerakan menyapu lantai dengan sapu mainannya. Pada usia 36 bulan, anak bisa meniru langkah-langkah dalam sebuah aktivitas yang lebih kompleks lagi. Misalnya, anak meniru kegiatan yang dilakukan orang tuanya sebelum berangkat kerja. Anak bisa berpura-pura membuat sarapan, menyiapkan bekal, mengambil tas, dan mengucapkan selamat tinggal sebelum keluar pintu. Meniru sendiri dapat dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Pertama adalah learning function, yaitu meniru supaya bisa mendapat kemampuan dan pengetahuan yang baru. Kedua adalah social function, yaitu meniru supaya bisa terlibat dalam interaksi sosial. Jika melihat tahap perkembangan meniru tadi, umumnya anak bisa meniru kedua fungsi ini sesuai dengan laju usia perkembangannya. Akan tetapi, hal ini berbeda pada anak dengan gangguan spektrum autis. Mungkin saja anak bisa meniru untuk learning function, seperti meniru cara orang lain menggunakan benda. Namun akan lebih sulit bagi anak dengan gangguan spektrum autis meniru untuk fungsi sosial, karena sifatnya lebih abstrak dan tidak konkret. Misalnya, anak akan kesulitan meniru gerakan ciluk bak, membalas tos, ataupun bertepuk tangan, karena mereka tidak memahami fungsi nyata dari permainan tersebut dan apa implementasinya pada kehidupannya sehari-hari. Jadi bukan berarti anak tidak bisa meniru sama sekali. Hanya saja anak membutuhkan latihan yang lebih sering untuk bisa melakukannya. Apabila pada rentang usia ini anak tidak meniru perilaku Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah harus waspada. Memang betul setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda. Namun seharusnya tidak terlalu jauh dari usia perkembangannya. Ada baiknya untuk mendiskusikan hal ini kepada ahli yang terkait sehingga buah hati Anda bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut. Kalau begitu, sekian dulu pembahasan deteksi dini autis kali ini. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.